Shalom, good morning all children. How are you today? I am great, good student. Welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. Before we learning, let's prepare our Bible. Okay, prepare your Bible. Siapkan Alkitabnya di rumah. Karena kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Next, prepare your book, your pencil, your rubber, all your school equipment. Oke, siapkan semua peralatan sekolahnya. Oke, good student. Now let's pray together. Close your eyes and fold your hands. Dear Jesus, we thank you, Lord, for your blessing. This time, we want to learn together. Bless us with your wisdom so we can understand and your will be done in our life. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, we are ready for learning today. Haleluya. Amen. Oke, good student. Oke, anak-anak teacher sekalian. Langsung mari kita buka juga buku agamanya. Jamrud Jalan Menuju Rumah Tuhan kelas 3. Oke. Dipersiapkan bukunya. Kita akan membuka bersama-sama di halaman 25. Halaman 25. Have found, anak-anak teacher? Sudah ketemu? Halaman 25. Warnai gambar indahnya musim kemarau di bawah ini. Nah, kalian bisa warnai dulu gambarnya ya, yang rapi, yang bagus. Nanti bisa dikirim ke teacher, oke? Ya. Setelah halaman 25, kita lanjut di bawahnya pembelajaran 4 di halaman 25 ya. Oke. Pembelajaran 4, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Ya. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, kita masuk ke ringkasan materi ya, anak teacher. Di halaman 26. Halaman 26 dibalik bukunya. Kita baca bersama-sama ringkasan materi halaman 26. Kuasa Tuhan atas alam dan kehidupan ini tidak ada yang menyamai, apalagi menandingi. Di pelajaran yang lalu, kita sudah belajar bahwa Tuhan hadir melalui alam ciptaan, musim hujan, dan juga musim kemarau. Pada pembelajaran keempat ini, kita belajar bahwa kehadiran Tuhan juga melalui berbagai gejala alam. Gejala alam yang terjadi sering menimbulkan bencana, misalnya banjir, gunung meletus, angin badai, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Apabila bencana tersebut menimpa, beberapa orang yang menjadi korban hidupnya menderita. Mereka kehilangan rumah dan harta bendanya. Bahkan ada juga yang kehilangan nyawanya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk peduli terhadap sesama, apalagi sesama yang sedang tertimpa bencana. Kita jangan hanya bersimpati, yaitu menyatakan perasaan kasihan, tetapi juga berempati, yaitu ikut memberikan pertolongan. Kita bisa memberi bantuan berupa uang, makanan, pakaian, alat tulis, atau obat-obatan. Kita juga bisa menyumbangkan tenaga untuk membantu bersih-bersih
dan beres-beres. Yang tak kalah pentingnya, kita harus mendoakan mereka agar tubuh Tuhan memberi kesehatan, kecukupan, dan ketabahan dalam menerima musibah tersebut. Tetapi ada juga gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Misalnya angin sepoi-sepoi, angin yang pelan-pelan itu, hujan gerimis, dan sebagainya. Contoh dalam Alkitab tentang bukti kehadiran Tuhan melalui gejala alam adalah ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Nah, anak-anak bisa buka di Alkitabnya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, itu ceritanya di situ ya. Ketika hari sudah petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea, yang juga disebut Danau Genezaret atau Danau Tiberias. Tetapi kemudian angin badai menimpa perahu mereka, sehingga perahu terombang-ambing, hampir tenggelam karena mulai penuh air. Sementara Tuhan Yesus tertidur di buritan. Akhirnya karena ketakutan, para murid membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin badai tersebut. "Diam, tenanglah." Dan seketika angin badai tersebut mereda, air danau pun menjadi tenang kembali. Para murid menjadi sangat takjub dan takut melihat mukjizat yang baru saja terjadi. Nah, dalam Mazmur 107 ayat 29, Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Oke, anak-anak, itulah ringkasan materi kita tentang gejala alam. Nah, sekarang tugasnya ada di bawahnya ya. Post test halaman 27. Di bawah ringkasan materi post test. Yang pertama, mengapa gejala alam bisa membuat orang menderita? Nah, jawabannya tadi ada kan di ringkasan materinya. Dijawab ya. Yang nomor 2, sebutkan 3 hal yang bisa disumbangkan kepada orang yang tertimpa bencana. Juga tadi kita sudah baca di ringkasan materi. Anak-anak teacher sekalian bisa isi. Nah, gambarnya tadi yang sudah diwarnai dan juga post test nomor 1 dan 2 ini setelah selesai difotokan dan dikirim ke teacher. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan dapat disampaikan kepada teacher. Tetap semangat ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan terus menyertai dan juga bersyukur atas kasih Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti pembelajaran yang sudah dipelajari tentang bagaimana Allah hadir juga di dalam gejala alam. Berkati anak-anak dengan pengertian, hikmat, kami semua dengan perlindungan darah Yesus. Berkati para orang tua, Tuhan lindungi dan berkati. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan. Kami semua sehat dan diberkati Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi perisai bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak teacher, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.